Ayo Rizky, kejar bolanya. Lihat tendanganku ini, aku bisa seperti pemain bola hebat. Jangan ambil Rizky, itu berbahaya. Nah, Rizky. Hah? Rizky? Alek, itu anak kecil baru kenapa? Kamu tabrak ya? Shh, jangan keras-keras. Pokoknya kita harus turun. Kita harus lihat keadaannya. Jangan langsung pergi saja. Tidak. Kita tidak bisa. Gak kebayang kalau orang-orang tahu aku yang menabraknya. Kita langsung pergi aja. Lagian tidak ada yang melihat plat nomor kita kan. Orang-orang pasti sibuk dengan bocah itu. Bekas ban ini. Hah? Tidak mungkin. Pola ban ini mirip dengan ban mobil yang sering diparkir di pabrik kopi. Yes, akhirnya kita berjumpa kembali untuk melanjutkan cerita yang ngegantung sebelumnya di episode keempat. Untuk itu bagi penonton baru silahkan maraton terlebih dahulu, nonton dari episode pertama biar gak gagal paham. Tapi sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe dulu biar autornya makin sibuk mikirin alur cerita selanjutnya. Oke? Atur aja dah, yang penting ada yang ngatur, gua mah atur. Seperti yang sudah kita ketahui dari episode sebelumnya, terjadi insiden tragis yang menewaskan Rizky, anak satu-satunya dari keluarga Bapak Rizal. Alex, si karyawan yang menabrak anak itu, semakin dihantui rasa bersalah. Dan temannya Yoga yang ada di mobil saat kejadian mulai ikut merasakan kecemasan yang luar biasa. Ingat Yoga, kamu tahu apa yang kulakukan saat itu? Kalau kamu sampai berulah, kamu tahu sendiri akibatnya. Aku akan ikut menyeretmu ke dalam masalah ini. Tapi anak itu... Rizky telah dimakamkan, namun luka di hati Rizal belum pulih. Di balik ketenangan pagi, ada dua petunjuk yang membuatnya semakin tergugah untuk mencari tahu siapa pelaku tabrak lari anaknya. Bekas ban mobil itu dan sobekan kaos anakku. Rizal duduk di depan teras rumahnya, mengenakan kaos yang lusuh. Di tangannya ada sepasang sepatu kecil milik Rizky, yang sudah usang tapi bersih. Matanya sayu, namun sorotnya tajam, seolah pikirannya dipenuhi tanda tanya. Rizky memang sudah tiada, tapi bagi Rizal, sesuatu belum selesai. Hatinya menolak menganggap ini sekedar kecelakaan biasa. Mas, kamu mau kemana? Mas mau mencari keadilan di negeri ini. Mas, jangan sampai hatimu buta karena kehilangan buah hati kita. Sebaiknya kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang, Mas. Aku tidak peduli, Sari. Sampai kapanpun akan aku cari tahu siapa pelakunya. Lu harus makan, Yog.
Muka lu udah kayak zombie. Jangan bikin orang curiga. Saya gak bisa tidur, Alex. Bayangan anak itu terus muncul. Suaranya pun masih terus terngiang di dalam kepala saya. Makanya kita harus pergi dari sini. Lu udah lihat pengumuman HRD kan? Cabang luar negeri itu kesempatan. Kamu yakin nggak terlalu cepat? Lu mau nunggu polisi keburu nangkep kita? Kita nggak punya banyak waktu nih. Gua gak tahu, Alex. Gua panik. Gua takut. Gua tahu, Yog. Tapi kalau lu nekat ngaku sekarang, habis kita. Kita pergi dulu aja, jaga jarak, baru pikir langkah selanjutnya. Gue juga sebenarnya lebih takut dari lu. Gue juga nggak ada niatan nabrak anak itu. Itu murni kecelakaan. Gue juga sebenarnya nggak tahu harus gimana lagi. Nah, waktu kalian main bola bareng Rizky, apakah kalian sempat melihat mobil yang menabraknya? Lihat Om, waktu Rizky hendak ambil bola, tiba-tiba mobil gede lewat cepet banget. Kalau Om boleh tahu, mobilnya warna apa ya? Warna putih Om. Ada tulisan PT Kopi Kakeknya Om. Hah? PT Kopi Kakek? Waktu itu, mobilnya putih besar, cepat sekali. Tapi, kenapa tidak turun melihat kondisi anakku? Alex dan Yoga duduk di hadapan Pak Rudi. Kertas formulir mutasi sudah diisi rapi. Mereka mengajukan diri untuk pindah ke pabrik cabang baru. Kalian yakin? Cabang luar negeri itu penuh tantangan. Tekanan lebih besar dari sini. Iya Pak, setelah tahu perusahaan mau buka jalur distribusi ke luar negeri, saya langsung semangat. Ini kesempatan besar buat kami berkembang. Kami siap Pak. Justru kami ingin pengalaman baru sekaligus membantu ekspansi perusahaan. Saya awalnya ragu, Pak. Tapi setelah ngobrol bareng Alex, saya sadar ini peluang langkah. Saya ingin ikut bantu membangun sistem distribusi yang kuat di sana. Ini juga kesempatan buat kami berkembang, menantang diri kami sendiri. Cepat juga kalian ambil keputusan. Tapi, ya, nilai kerja kalian bagus. Perusahaan memang butuh orang yang punya pengalaman di distribusi seperti kalian. Saya tahu kalian yang ngatur rute dan logistik di wilayah barat. Jadi, kalian tahu cara kerja sistem kita. Tapi, kalian juga sudah pernah ikut pelatihan ekspor bulan lalu kan? Udah Pak, bahkan sudah mulai mempelajari peta logistik lokal sana. Baik, saya ajukan ini ke direksi sebagai bagian dari tim perintis. Kalian akan jadi mentor juga untuk staf baru di sana. Terima kasih banyak Pak, kami sangat menghargai kesempatan ini. Oh iya, ngomong-ngomong, mobil operasional waktu minggu lalu kenapa nggak dipakai? Saya dengar jadwal pengiriman sempat berubah. Oh, itu karena mobil yang biasa kami pakai masuk bengkel Pak. Ada jadwal pemeliharaan mesin, udah waktunya dicek total. Sekalian bannya, Pak, diganti juga, Pak. Soalnya udah mulai aus, jadi sementara kami pakai kendaraan pengganti. Itu pun lebih kecil. Oh, begitu. Ya udah, yang penting distribusi tetap lancar. Nanti tolong kirim juga laporan kondisi kendaraan terakhir ya. Siap Pak, nanti kami kirim email sore ini. Gue nggak tahu ini jalan keluar atau jalan menuju hukuman, Alex. Yang penting kita keluar aja dulu Yog. Sisanya kita pikirin nanti. Langkah pertama ini kan sudah bagus, tinggal tetap konsisten aja. Semakin jauh kita pergi, semakin besar bayangan anak kecil itu, Alex. Kalau kita tetap profesional, nggak akan ada yang curiga. Fokus, jangan goyah. Itu kan si Rijal. Ngapain dia kemari lagi ya?
Bukannya waktu itu udah dipecat sama Pak Bandi? Nggak tahu, mungkin dia mau balas dendam sama Pak Bandi. Udah, nggak usah hiraukan dia. Sebaiknya kita bergegas untuk persiapan pindah area ke cabang luar negeri. Pak Rijal mau ngelamar kerja lagi di sini. Pak Yoga. Enggak, Pak Yoga. Saya cuma mau minta izin ke bagian operasional. Oh iya, saya mau tanya. Minggu lalu hari Jumat, siapa ya yang bertugas distribusi kopi pagi-pagi? Waktu itu anak saya ada kecelakaan, Pak. Saya cuma mau cocokin data aja. Alex dan Yoga saling melirik. Alex diam. Yoga sedikit tergagap. Jumat ya, Pak? Sepertinya Jumat itu sip kami deh, Pak. Iya nggak ya? Iya, sepertinya begitu. Kalian tahu nggak mobil operasional yang biasa dipakai itu parkirnya di mana ya sekarang? Saya lagi cari tahu kendaraan mana yang lewat jalan kecil depan lapangan belakang sekolah dasar desa Raisoturu, Pak. Biasanya di deretan paling belakang, Pak. Itu deket gudang. Iya, sana. Kalau lagi bongkar muat sih suka dipindahin di depan. Oh, makasih ya Pak Yoga. Kalian tahu nggak anak kecil yang ketabrak itu Rizky. Dia anak saya, Pak. Pak Rizal, saya berduka cita ya. Tapi kami sedang buru-buru. Maaf ya. Ayo, yuk. Alex, jangan-jangan anak yang kita tabrak itu Rizky, anaknya Pak Rizal. Enggak salah lagi. Hari, jam, lokasi, semua cocok.